Nah, saudara yang kekasih, pagi hari ini judul firman Tuhan adalah proses. Wow, sudah dengar kata proses, sesuatu yang tidak mengenakan. Saudara yang kekasih, kita ada doa puasa selama 10 hari. Dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti hari raya Pentakosta. Ada banyak orang Kristen kalau berpuasa ingin minta doanya dijawab dalam hal kebutuhan hidup. Tetapi di dalam 10 hari ini kita punya permintaan yang berbeda. Kita doa puasa untuk berbenah dan berbuah. Nah, di hari Minggu yang lalu saya sudah sampaikan khotbah tentang berbenah. Dan berbenah itu berbicara sebuah proses. Dari melihat di dalam diri ada sesuatu kebiasaan yang tidak baik, yang tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sesuatu yang bahkan itu kesalahan, tetapi karena sudah biasa kita lakukan, itu melekat dengan diri kita. Sehingga pada waktu kita mendengarkan kebenaran, kita tahu itu salah, kita mau berubah, tapi ternyata tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Amin. Setuju ya saudara? Itulah sebabnya kenapa kita ambil bagian dalam doa dan puasa. Supaya di luar batas di mana kita merasa tidak mampu, kita minta Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita. Sehingga semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan selama ini itu berubah. Kita tinggalkan semua, kita jadi manusia baru dan kita membiasakan diri memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Yang kedua, berbuah. Berbuah itu berbicara sebuah proses. Orang harus berbenah dulu. Berbenah itu berkemas-kemas. Berbenah itu beberes dengan diri sendiri. Nah, orang yang mau berubah, yang mau berbenah, dialah yang akan menghasilkan buah. Firman Allah katakan kita dipanggil, kita ditebus, kita diselamatkan. Cuma satu tujuan, supaya kita jadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Karena kalau tidak berbuah, kita akan dibersihkan. Tetapi kalau tidak berbuah juga, kita akan dipotong, kita dibuang, dicampakkan ke api neraka. Amin saudara. Nah, berbicara dua pokok berbenah dan berbuah yang adalah sebuah proses. Jadi pertanyaan, proses itu apa sih? Proses adalah runtutan. Tahu runtutan? Runtutan itu urutan dari 1, 2, 3. Proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Jadi untuk kita berubah, untuk kita berbuah, itu ada runtutannya, itu ada urutannya, di mana setiap tahapan ada perubahan yang membuat kita menjadi orang Kristen yang terus berkembang, naik tingkat, naik level, menjadi lebih baik. Sampai kita menjadi sesuai yang Allah inginkan, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang menjadi berkat untuk sesama, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Nah, banyak orang mau berbenah. Oh, saya dengar khotbah, saya mengerti dan saya mau berbenah. Ada banyak orang dengar khotbah tentang berbuah. Wow, saya mau jadi orang Kristen yang berbuah, yang menjadi berkat buat orang lain, yang menyenangkan hati Bapa. Tetapi kenyataan pada waktu dia masuk di dalam sebuah proses tidak mudah. Dan banyak orang di dalam proses dia tidak bertahan, dia undur, dia meninggalkan proses. Atau ada yang mau terus berjalan, tetapi poin-poin tertentu, langkah-langkah tertentu itu di skip, dilewatin, gak mau. Nah, tetapi pagi ini kita mau belajar bersama-sama bahwa untuk kita berbenah, untuk kita berbuah, kita harus melewati proses. Amin. Bilang proses. Berbicara tentang proses, berbicara yang pertama tentang waktu.
Waktu adalah kesempatan. Saudara pernah bikin kue enggak? Saya bikin kue, enggak pernah bikin kue. Karena sekarang di Google itu gampang-gampang ya. Cuman petunjuk 1 menit bisa buat kue. Baca yang singkat-singkat bikinlah kue. Bikin kue donat. Oh, donat itu dicampur gula, dicampur tepung, ditaruh telur, terus dipukul-pukul. Karena pakai ragi harus dibiarkan. Nah, seringkali resepnya itu sebenarnya bagus. Sudah diuji banyak kesaksian. Wah, bagus, enak, berhasil. Tetapi kenapa yang saya bikin tidak seperti yang di foto itu? Atau di orang-orang lain yang sudah mencoba tidak sama. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang saya skip. Contohnya, harusnya tunggu 2 jam, bagi saya kelamaan bikin donat 2 jam, makan 1 menit habis, saya harus tunggu dia 2 jam. Tunggu aja 30 menit. Benar gak berkembang? Bisa mengembang, tetapi kan gak sesuai resep. Makanya begitu hasilnya tidak sesuai yang di foto atau tidak sesuai dengan yang orang-orang kasih komentar, ya saya gak boleh protes dong. Kenapa? Karena ada bagian yang saya lewati, yang saya skip, yang gak ikut aturan yang seharusnya. Nah, saudara yang kekasih, bicara tentang proses itu berbicara tentang waktu. Waktu hidup saya dan saudara itu adalah kesempatan yang terbatas. Dan kalau dia lewat, kita tidak bisa mengulang lagi. Hari ini tanggal berapa? 29 Mei. Tahun depan akan ada tanggal 29 Mei, tapi tahunnya sudah berbeda. Hari ini saudara 29 Mei merayakan ulang tahun 30 tahun. Tahun depan saudara ulang tahun lagi tapi bukan 30, apalagi 29. Saudara akan ada di usia yang berbeda, padahal tanggalnya sama. Amin saudara, amin. Hari ini Tuhan kasih kesempatan buat saya dan saudara untuk berbenah. Supaya kita jadi orang Kristen yang berbuah. Dan untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, harus memperhatikan waktu yang Tuhan berikan. Hari ini, hari ini. Hari ini tidak akan pernah terulang besok. Dan kalau hari ini saudara dan saya tidak mengambil kesempatan untuk berbenah, besok saudara tidak punya waktu lagi untuk mengulang hari ini. Amin. Yang kedua, waktu berbicara tentang tahapan atau perkembangan. Tadi kan proses itu berbicara tentang runtutan peristiwa. Di mana ada perkembangan di situ. Nah, berbicara tentang proses dalam hal waktu, kita ini setiap manusia ada yang namanya kurikulum. Yang harus kita lewati. Seperti anak sekolah, dia kelas 1 dulu, kelas 1 itu ada materi pembelajaran. Nanti dia naik kelas 2 itu materi yang berbeda. Nanti dia naik kelas 3 ada materi berbeda. Bagaimana anak kelas 1 dia bisa naik kelas 2? Kalau dia sudah menguasai materi yang diajarkan dan ketika ulangan dia bisa menjawab, nilainya mencukupi sesuai KKM, sesuai persyaratan, baru dia boleh masuk ke kelas 2. Kenapa ada anak-anak yang tidak naik kelas? Karena bagi gurunya kamu belum menguasai, kamu belum bisa menjawab materi kelas 1. Kalau dinaikkan, kasihan kamu. Kenapa? Karena di materi kelas 2 itu sudah lebih berat. Apalagi materi kelas 3 itu sudah lebih sulit. Tetapi kan ada banyak orang tua datang ke sekolah cari gurunya. Dikasih angpau gurunya, dikasih parcel. Anaknya yang tadinya tidak naik kelas diubah jadi naik kelas. Itu zaman dulu. Gak tahu zaman sekarang ada gak seperti itu saudara? Masih? Masih gak ngaku maksudnya. Tetapi zaman saya kecil dulu ada seperti itu. Orang tua yang malu tuh orang tua yang gak naik kelas. Tapi dia gak sayang anaknya. Kenapa? Anaknya itu kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas 1, gak bisa menguasai. Sementara pelajaran kelas 2 lebih susah lagi. Itu anak bisa stres. Tetapi kalau anak bisa mengikuti dan ujian, bisa mengikuti, mengisi. Gak usahlah 100 minimal nilai KKM. Syarat naik kelas, dia bisa naik kelas. Begitu kelas 2 dapat pelajaran yang lebih luas, yang lebih susah, dia bisa menerima. Karena anak itu sekolah ada tahapan belajarnya.
Anak TK itu dari tema diri sendiri, tema keluarga, baru ke masyarakat. Hidup kita nih berproses, saudara. Kita yang sudah terlahir dari kodrat dosa. Manusia sudah lahir dengan dosa. Kemudian waktu kita percaya Yesus, kita mengenal Yesus, kita tahu ada kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi syaratnya disebut anak Allah, kita harus berkodrat ilahi. Bagaimana kita yang terlahir dosa bisa menjadi manusia yang berkodrat ilahi? Itu bisa. Karena Yesus sudah mati di salib. Itu bisa karena Roh Kudus diberikan kepada yang percaya. Tetapi tidak simsalabim, tidak instan. Tidak waktu saudara bilang aku percaya Yesus. Tidak waktu saudara bilang aku dibaptis terima Yesus. Kita langsung berkodrat ilahi, tidak. Ada proses, ada tahapan yang harus dilewati. Dengan berbenah, kemudian menghasilkan buah. Makanya ada kurikulum. Jadi hari ini saudara kalau ada persoalan, aduh Tuhan kenapa saya kok diuji kesabaran saya. Ya kurikulummu hari ini adalah kesabaran. Kalau kamu lulus besok akan diuji dalam hal kemurahan. Semua ujian itu akan menimpa kita. Dan selama saudara tidak lulus dalam satu mata pelajaran tanda kutip. Saudara mau pindah gereja kek, mau pindah pekerjaan kek. Saudara mau pindah rumah kek karena ada masalah di situ. Saudara akan tetap bertemu dengan masalah yang sama. Sampai kapan? Sampai kamu lulus melewati itu. Amin saudara. Ada kan orang, aduh aku tersinggung di gereja ini, pendetanya khotbah kayak begini, pindah gereja. Wah aku nyaman di sini, khotbah pendeta tidak buat aku tersinggung. Ternyata ada teman komsel bikin tersinggung, pindah gereja lagi. Selama tersinggung itu terus melekat di dalam diri dia. Dia mau keliling gereja di seluruh dunia sekalipun. Dia akan tetap mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena dia belum lulus di situ. Amin saudara. Nah berbicara tentang waktu. Pada waktu kita diproses kita punya waktu yang terbatas. Dan kalau kita tidak pakai untuk bertobat waktu yang ada. Waktu kita dengar firman kita tahu kita harus berubah tetapi kita tidak mau bertobat. Waktu itu kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Orang yang belajar membaca di usia 6 tahun itu berbeda dengan orang yang sudah 20 tahun buta huruf baru belajar baca. Sama-sama bisa membaca. Tetapi anak yang bisa membaca di usia 6 tahun. Usia 7 tahun dia pergi ke jalan, dia bisa baca nama tokonya apa, ada koran, ada majalah dia bisa baca. Orang yang 20 tahun baru belajar baca, 21 tahun bisa membaca. Tetapi dia buang waktu. 6 sampai 20 tahun dia kemana? Dia lewat banyak tulisan tapi dia nggak tahu. Ada koran majalah bagus dia nggak tahu. Amin saudara. Oke mungkin ada kesempatan besok saudara bisa berbenah. Tetapi ada perbedaan pada waktu saudara berespon hari ini. Amin saudara. Jangan buang kesempatan. Makanya selalu di Alkitab katakan pada waktu kamu mendengar firman Tuhan jangan keraskan hati. Berubah itu sekarang. Bertobat itu sekarang. Karena waktu kita terbatas. Kita nggak tahu pulang gereja kita mati. Kita nggak tahu besok kita nggak bangun lagi. Tapi waktu kita punya kesempatan mendengar firman. Dan kita tahu firman itu untuk saya. Kita melihat di dalam diri saya ada hal yang harus diubahkan. Entah itu perkataan saya, entah itu pikiran-pikiran saya, niat-niat yang jahat. Atau sikap saya kepada keluarga saya, kepada orang lain. Itu tidak baik dan harus berubah. Ubah sekarang. Mungkin saudara gak langsung simsalabim berubah. Tapi diniatin dulu, ada usaha dulu. Dan Roh Kudus akan menolong saudara. Minimal kesempatan hari itu saudara sudah pakai untuk mulai niat berkemas-kemas. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih berbicara tentang waktu di dalam proses. Yang jadi masalah itu ketika Tuhan seolah-olah dia. Kita kan kalau lagi berdoa, lagi semangat. Aduh Tuhan, aku dapat khotbah di gereja mengampuni. Terus saudara lihat diri saudara, Tuhan saya jujur saya orang yang pendendam. Saya suka simpan marah-marah orang. Tapi saya sudah dengar khotbah dari pendeta saya mau berubah. Weh saudara niat berubah. Tiap hari berdoa aku mau berubah. Tiba-tiba di PHK dari pekerjaan. Wah tiba-tiba datang ke dokter. Dokter bilang wah kamu sakit ini dan susah sembuh. Kemudian tetangga bikin masalah. Kemudian anak bikin banyak aja masalah. Tuhan
Saudara datang kepada Tuhan. Aku lagi belajar loh mau jadi lebih baik Tuhan. Dalam hal mengampuni. Kenapa ada banyak masalah-masalah ini datang? Saudara yang kekasih, waktu kita berdoa kepada Tuhan untuk mau melakukan kebenaran firman. Contoh dalam hal mengampuni. Itu bukan berarti orang-orang di sekitar kita semua jadi malaikat. Tidak saudara. Tetapi orang-orang di sekitar kita akan dipakai untuk menjadi alat yang membuktikan apakah waktu kita doa ngomong aku mau berubah Tuhan hanya di mulut atau benar-benar niat dari hati. Sudah niat dari hati pun gak cukup, buktikan tindakanmu. Dan kamu berdoa Tuhan diam gak bikin apa-apa. Itu yang susah. Saudara pernah berdoa dan seolah-olah Tuhan diam? Pernah saudara? Aduh, air mata sudah tidak ada Tuhan. Saya waktu ada masalah itu yang bikin titik balik hidup saya. Saya berdoa Tuhan, nggak ada jawaban. Saya menangis Tuhan, sampai nangis nggak ada air mata loh saudara. Saya pergi ke pantai, saya berteriak, nggak ada jawaban. Saya sampai puasa hari Natal itu makanan-makanan enak hari Natal saudara. Saya puasa di hari Natal 1 bulan, bulan Desember. Tidak ada jawaban. Tuhan seolah-olah dia. Itu langit seperti tembaga. Saya doa itu seperti mental turun lagi saudara. Tapi itu proses buat saya. Ketika Tuhan seakan-akan dia. Berubah isi doa saya. Tadinya saya doa Tuhan tolong saya. Tuhan jawab. Enggak dijawab. Berubah akhirnya. Tuhan kalau Tuhan gak mau jawab. Tuhan kasih aku kekuatan untuk melewati semua ini. Kan berubah isi doa. Tuhan diam juga. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku sudah melewati tertati-tati Tuhan. Tapi tolong lebih daripada itu aku mau mengerti apa maunya Tuhan di balik persoalan ini. Dapat hikmat, dapat pencerahan. Dapat sesuatu, wow ternyata ini maunya Tuhan. Pencerahan itu tidak saya dapatkan kalau Tuhan di awal pergumulan saya langsung menjawab doa saya. Dengan Tuhan diam, ada banyak hal saya belajar dari hidup saya. Itu namanya berproses. Amin. Kalau saudara pernah mengalami saat-saat di mana Tuhan diam, baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Ketika kita dalam proses berbenah, agar hidup kita berbuah, ingatlah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongmu. Tetapi Tuhan juga tidak pernah terburu-buru. Amin. Amin saudara. Saudara harus percaya bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Pengkhotbah pasal yang 3, segala sesuatu ada masanya. Dan semua walaupun Tuhan seolah-olah diam, seakan-akan Tuhan tidak merespon doa saya dan saudara. Tujuannya cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan di atasnya. Amin. Kenapa kita harus jadi orang Kristen yang berbuah? Orang Kristen yang berbuah adalah pada waktu orang melihat hidupmu, orang melihat siapa Tuhanmu. Pada waktu orang melihat perbuatanmu, orang mempermuliakan Tuhanmu. Karena Tuhan yang kamu sembah tidak kelihatan. Yang orang lihat dirimu yang katanya anak-anak Allah. Buktikan lewat perbuatanmu, lewat sikap hidupmu bahwa kamu layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Ada satu kisah Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Tahu cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan ya saudara? Lazarus itu punya saudara namanya Maria, namanya Marta. Nah, 3 kakak beradik ini mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Yesus setiap kali melintasi daerah mereka, Yesus kan jalan keliling, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Nah, setiap Yesus keliling-keliling dan kalau lewat kampung mereka, pasti mampir di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Dan mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maria itu adalah wanita yang mengurapi Yesus, terus dilap sama rambutnya. Nah, satu waktu
Maria dan Marta menyuruh orang datang kepada Yesus dengan pesan, "Guru, Lazarus, saudara Maria dan Marta yang kamu kasihi sedang sakit. Tolong datanglah kemari supaya dia bisa sembuh." Pesan itu disampaikan kepada Yesus yang dipanggil guru. Yesus dengar, Yesus terima. Tetapi apa reaksi Yesus? Kalau saudara baca Alkitab, Yesus sudah dengar tapi Yesus biarkan. 2 hari kemudian dari peristiwa itu didengar, baru Yesus datang. Saudara tahu waktu Yesus datang ke rumahnya, ke kampungnya, Lazarus bukan sedang sakit. Lazarus bukan mati kemudian ada di rumah duka. Di rumah duka masih banyak orang yang menghibur Maria Marta. Lazarus sudah ada di kuburan. Dan saudara baca berapa hari Lazarus sudah dikubur? Berapa hari? 4 hari. Saudara pernah lihat di TV kalau orang ada kasus-kasus sudah dikubur 3 hari, 2 hari kemudian digali, itu sudah bau busuk. Bahkan sudah ada ulet-ulet di situ. Lazarus 4 hari sudah dikubur. Waktu Yesus datang, dia melihat Maria dan Marta menangis, dia ikut menangis. Tetapi Yesus seolah-olah diam. Seakan-akan tidak menjawab waktu dipanggil. Untuk apa? Ada ayat di depan, saudara boleh baca Yohanes 11. Supaya Bapa dipermuliakan lewat kematian Lazarus. Dan benar, orang sakit disembuhkan bukan cuma Yesus yang bisa melakukan. Murid-murid bisa, agama lain juga bisa menyembuhkan orang sakit. Saudara ke dokter juga bisa sembuh. Yesus membangkitkan, ada orang yang sudah mau pergi ke kubur, mau dikubur, Yesus bangkitkan hidup. Tapi dalam perjalanan ke kubur. Tetapi catatan bahwa sudah 4 hari mati, sudah dikubur. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Amin saudara. Kita mau berbenah, kita mau berubah. Kita mau hidup kita berbuah, tapi kita harus melewati proses. Untuk itu kita harus lewati proses. Dan proses itu sangat tidak mengenakan. Seringkali membuat kita menangis, membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Dan pertolongan kita satu-satunya hanya Tuhan. Tetapi kenapa seakan-akan Tuhan pun kadang-kadang sepertinya berdiam diri? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak peduli? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak mau mengulurkan tangan? Bukankah saya sangat membutuhkannya? Saya mau kasih tahu satu hal lewat peristiwa Lazarus. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Amin. Semakin saudara ditekan, dipres sampai titik nol bahkan minus, kemuliaan yang akan kamu lihat di depanmu itu jauh lebih besar. Daripada hari ini kamu punya masalah, besok dijawab. Itu menjadi anak yang manja. Amin saudara. Mengerti maksud saya? Bersyukurlah kalau Tuhan masih memproses hidup kita. Karena Ayub 23 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kalau kamu doa Tuhan jawab, kamu keluar jadi tembaga. Tetapi kalau kamu doa Tuhan seolah-olah diam. Kamu dalam masalah, kamu tahu aku lagi diproses. Tapi aku butuh pertolongan Tuhan. Tuhan masih diam karena dia mau memurnikan engkau. Supaya pada akhirnya engkau muncul bukan hanya seperti tembaga. Atau emas-emasan yang muncul jadi karatan kalau kena air. Tapi Tuhan mau hidup saya dan saudara muncul seperti emas murni. Amin. Tanpa campuran apa-apa. Amin. Itulah pada waktu orang melihat hidup kita, mereka diberkati. Mereka mempermuliakan Allah kita. Yang kedua, berbicara tentang proses, itu berbicara tentang respon. Tentang bagaimana kita menanggapi proses. Bagaimana reaksi kita? Yang pertama, ada orang-orang masuk dalam proses, respon mereka menolak.
Tetapi ada yang kedua, tipe manusia yang tidak menolak, menerima, tapi menunda. Nanti ya. Tetapi yang ketiga, supaya kita bisa berbuah, respon yang seharusnya pada waktu kita sedang mengalami proses, kita harus menerima proses itu dan menjalaninya. Amin. Yang menolak itu contohnya begini. Iya Ibu Pendeta, saya sudah tahu bahwa mulut saya ini sebagai istri tidak baik. Saya suka ngomel suami saya. Dan saya tahu ini salah, saya dengar khotbah berbenah, saya mau berubah. Tapi Ibu Pendeta, gak jadi saya berubah. Kenapa? Kalau saya gak ngomel, suami saya juga tetap lebih ngelunjak dia. Jadi ya dalam hal mulut saya jangan dulu ya Bu Pendeta. Sama juga suami-suami. Sudah tahu harus berbenah ini. Dia bilang, aduh Bu Pendeta saya gak bisa kasih semua uang saya kepada istri saya. Dalam hal lain semua firman Tuhan saya lakukan. Tapi soal jujur dalam itu gak bisa Bu Pendeta. Kenapa? Waduh istri saya itu kalau sudah ke semua ngelunjak dia. Nah kehormatan saya cuma di situ. Nah saudara ada banyak hal, berbenah itu bukan hanya dari pencuri berhenti, dari pembunuh enggak membunuh, enggak. Dari hal-hal sederhana. Kalau kamu tahu ucapanmu itu mulutmu tuh enggak jadi berkat. Mulutmu sering menyakiti orang lain, berubah. Sikap hidupmu yang mungkin kamu enggak bersinah, mungkin kamu enggak membunuh, mungkin kamu enggak mencuri. Tapi sikap perbuatanmu itu membuat orang di sekitarmu enggak nyaman, itu perlu bertobat. Karena kalau kamu mempertahankan itu semua tetap pada kebiasaanmu yang tidak jadi berkat, kamu gak mungkin jadi orang Kristen yang berbuah. Kalau gak berbuah itu dipotong, dibuang ke neraka. Amin saudara. Nah yang tipe kedua ada orang yang menunda. Oh Bu Pendeta kalau saya mah siap berbenah, siap berubah-berubah. Giliran ada tantangan ujian, mau dibawa ke proses. Aduh jangan dulu hari ini ya Tuhan, nanti kesempatan berikut. Ini benar-benar sudah gak tahan saya. Sekali ini saya luapkan semuanya. Nanti kalau ada ujian lagi saya pasti menang. Nah suka menunda. Sekali saudara mengerti ada kesempatan kamu berubah dan kamu menolak, kamu menundanya. Besok ada kesempatan lagi kamu pasti berkata nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Amin saudara. Mengerti maksud saya? Orang yang menyesal karena tidak mau berubah, biasanya penyesalannya bukan sekarang. Nanti kalau sudah di pengadilan. Tinggal diperhadapkan surga neraka baru nyesal. Kenapa aku gak masuk surga? Tapi itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Alkitab katakan tinggal ada kertak gigi dan air mata. Kalau saudara menolak, menunda, nanti aja dah. Aduh Tuhan aku mau berubah tapi nanti dulu Tuhan. Masih nyaman, masih menikmati kebiasaan buruk, masih menikmati dosa. Besok saudara menunda lagi sampai titik kita menjadi orang yang keras hati. Kan hari ini saudara sudah dengar firman, oh harus berubah. Besok ada kesempatan bikin dosa, Roh Kudus ingatkan. Kan kemarin udah janji mau berubah, gak mata keranjang lagi. Aduh Tuhan sekarang aja sekali lagi indah-indah ya Tuhan. Wah besok lagi, wah ada kesempatan. Katanya kemarin terakhir, aduh Tuhan tapi sekarang kan gak ada yang lihat. Begitu terus sampai titik hatimu keras. Hati keras ini yang akan membawa saudara kepada titik menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus Alkitab tulis dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena dimulai dari Roh Kudus mengingatkan, saudara menunda. Besok diingatkan, menunda. Besok ingatkan, menunda. Sampai kamu duduk di gereja dengar firman sudah gak ada rasa apa-apa. Sudah hidup dalam dosa tapi gak merasa bersalah, gak merasa berdosa. Itu yang namanya hati yang keras, menghujat Roh Kudus dan tidak ada pengampunan lagi. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mau berbenah. Orang yang tidak mau berubah, dikasih kesempatan tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Amin saudara, mengerti sampai sini. Tetapi reaksi yang benar ketika kita mau berubah dan Tuhan izinkan ada proses yang harus kita lewati. Yang membuktikan bahwa aku benar-benar berubah, ketika masa-masa itu terimalah.
Ketika kita sedang diproses, jalanilah. Karena Alkitab berkata tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Yakobus katakan anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan dan ujian. Karena apa? Itu akan menghasilkan ketekunan. Itu akan menunjukkan apakah prosesmu mengeluarkan engkau sebagai emas murni atau sebagai sampah yang siap untuk dibuang. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses berbenah agar hidup kita berbuah, ingatlah bahwa kita membutuhkan hikmat Allah. Hidup dalam kebenaran itulah hikmat. Seringkali kita kalau dalam persoalan, aduh Tuhan apa yang harus saya lakukan? Beri aku hikmat. Atau lagi diperhadapkan di dalam keputusan, Tuhan apa aku pilih ini? Tuhan kasih aku hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan itu kamu sedang hidup dalam hikmat Allah. Saudara pagi ini duduk dengar khotbah yang disampaikan kebenaran-kebenaran itu hikmat Allah. Dan waktu saudara pulang melakukan kebenaran, kamu hidup di dalam hikmat Allah. Jadi hikmat Allah itu bukan seperti ada suara yang datang. Kamu pilih A, jangan pilih B. Terima kasih untuk hikmat. Bukan. Semua kebenaran-kebenaran yang ditaburkan. Semua ayat-ayat yang kamu baca itu hikmat. Dan pada waktu kamu melakukannya, kamu hidup di dalam kebenaran. Itulah hikmat Allah menyertai hidupmu. Amin. Amin. Kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 5, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hari ini saudara sedang mendengar hikmat Allah. Saudara buka WA grup pagi hari sudah ada hikmat Allah di situ. Siang hari saudara buka grup WA ada khotbah itu hikmat Allah. Malam hari sebelum saudara tidur ada renungan yang dibagikan itu hikmat Allah. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam hikmat Allah. Amin. Amin saudara. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari Alkitab. Orang-orang yang mengalami proses di dalam hidupnya. Yang pertama namanya Yusuf. Ingat cerita Yusuf? Yusuf itu diproses 13 tahun. Dia umur 17 tahun waktu kakak-kakaknya masukkan di dalam sumur yang kering. Dia usia 17 tahun waktu kakak-kakaknya ambil dia dan jual dia menjadi budak kepada bangsa asing. Dan di Mesir dia jadi pelayan di rumah Potifar. Dia keluar dari rumah Potifar, dia masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu proses perjalanan 13 tahun. Saya mau tanya, hari ini saudara yang datang dalam air mata sedang menangis, kenapa pergumulan saya Tuhan belum jawab? Saya mau tanya, sudah berapa lama kamu dalam pergumulan itu? Sudah 13 tahun? Belum? Abraham menanti anak perjanjian, dia diproses 25 tahun. Contoh yang kedua yang saya ambil Daud. Daud masih imut-imut, kemerah-merahan, masih jaga domba. Ketika Samuel datang mengurapi dia sebagai raja. Allah sendiri yang pilih dia. Dan orang sebangsa tahu kenal siapa Samuel. Dan kalau Samuel menuangkan minyak mereka tahu itu orang khusus yang dipilih oleh Allah. Tetapi waktu dia diurapi untuk benar-benar Daud duduk sebagai seorang raja. Dia menunggu sekitar 15 tahun. Mengerti maksud saya? Proses itu tidak ada yang instan. Saudara mungkin datang termehek, Tuhan aku bergumul dengan diri saya. Kenapa aku gak bisa berubah? Saya pun menangis begitu sama Tuhan. Tapi kan belum 13 tahun.
Tapi kan belum 15 tahun. Jadi sekarang kita yang lebay-lebay termasuk saya, yang manja-manja, yang suka termehek-mehek, mari kita bertobat. Amin. Saudara siap menunggu 13 tahun, mau nggak? Tuhan bilang, saudara 13 tahun nanti kamu jadi seperti Yusuf. Kuat nggak saudara 13 tahun? Kamu mau jadi seperti Daud, aku pilih kamu hari ini, aku tuangi minyak, tapi tunggu 15 tahun. 15 tahun prosesmu. 15 tahun Daud diproses loh. Dikejar-kejar seperti buronan. Bukan buronan raja, buronan satu bangsa loh saudara. Dia pernah pura-pura jadi seperti orang gila. Dia lari kumpulkan itu penyamun-penyamun tuh orang-orang, kalau sekarang bilang tuh apa tuh, preman-preman. Itu jadi kumpulannya, dia tinggal di gua 1, gua 2 melari. Padahal dia tahu saya dipilih oleh Allah. Tapi proses itu tidak mudah. Tapi begitu Daud menjadi raja, itu raja yang paling terkenal. Yang menaklukkan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa memberikan upeti. Kejayaan bangsa Israel pada waktu Raja Daud yang bertahta. Salomo kan hanya meneruskan. Bahkan Salomo menghancurkan. Saul belum membangun apa-apa. Dia sudah ditolak. Tetapi Daud. Tetapi untuk sampai di titik itu. Perlu 15 tahun. Dari Yusuf seorang anak yang manja yang disayang-sayang. Waktu dia menangis di sumur dia berteriak minta tolong, kakaknya gak peduli. Tuhan tahu dia perlu 13 tahun untuk membereskan hatinya. Dan begitu 13 tahun kemudian dia sudah jadi penguasa, kakak-kakaknya datang menyembah dia. Seperti mimpinya. Dia berkata apa? Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan punya rencana. Justru dengan kejahatan, tanda kutip kejahatan kalian, Tuhan kirim aku mendahului kalian untuk memelihara kalian semua. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin balas dendam. Dia punya kesempatan, dia punya kuasa. Kenapa? Karena 13 tahun cukup memproses hatinya, mengubah dari rasa ingin balas dendam, kebencian diubah semua. Hati yang punya belas kasihan. Amin. Saudara mau diproses berapa tahun? 13, 15 atau 25? Oke. Mau percepatan saudara? Mau dipercepat? Mau? Alkitab menulis ada satu contoh yang masuk masa percepatan. Percepatan tuh gak usah tunggu lama-lama. Percepatan itu kalau di sekolah SMA 3 tahun. Tetapi ada program percepatan 2 tahun sudah bisa. Mau masuk percepatan saudara? Mau? Saudara mau nunggu 15 tahun atau 13? Alkitab menulis ada satu contoh di Alkitab percepatan namanya Ayub. Ayub itu kisahnya diperkirakan tidak lebih 1 tahun. Dan dia lulus dalam proses. Dia jadi emas murni. Ayat yang kita bacakan tadi, kamu akan muncul seperti emas. Mau seperti Ayub? Anak saudara Tuhan ambil semua. Kekayaanmu habis semua, teman-temanmu pergi semua, bahkan pasangan hidupmu meninggalkan kamu. Bukan hanya itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalami penyakit. Itu percepatan itu. Gak sampai 1 tahun. Amin saudara. Mau yang 13 tahun, 15 tahun, 25 tahun Abraham, atau pilih yang 1 tahun saja tapi seperti Ayub, habis-habisan. Pilih mana saudara? Halo? Tapi saudara harus tahu Ayub kenapa dia bisa masuk percepatan. Karena ada pendahuluan di kitab Ayub. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Dan kalau saudara baca uraian teman-teman, dia orang yang menabur kebaikan kepada siapapun. Gak pernah membiarkan orang miskin, gak pernah membiarkan orang asing. Dia sangat peduli. Dalam pandangan manusia sudah sempurna. Makanya dia bisa masuk percepatan. Amin saudara. Percepatan pun 1 tahun dia butuhkan. Proses itu tidak mudah. Murid-murid Yesus 3,5 tahun. Hampir 24 jam. Di mana Yesus ada mereka ada. Tetapi itu belum mengubah mereka. Belum membuat mereka lulus dari proses. Bahkan Yesus itu loh sudah bangkit itu loh. Mereka masih tanya kapan kerajaanmu dipulihkan.
Masih belum ngeh. Paulus perlu waktu 3 tahun belajar sendiri di tanah Arab. Proses itu tidak ada yang instan, saudara. Walaupun waktu kita sangat terbatas, Tuhan sudah mau datang. Benar-benar dunia sudah di penghujung. Tapi tidak ada yang instan. Semua perlu proses. Amin. Mari kita baca sama-sama 2-3. Allah sangat menghargai sebuah proses. Tidak ada yang instan. Roh Kudus menyertai kita dalam berproses. Berbenah dan berbuah adalah sebuah proses. Proses yang dibatasi oleh waktu. Respon kita menentukan hasil akhir. Apakah hidup kita akan muncul seperti emas yang murni atau kita seperti sampah yang siap dicampakkan ke api neraka. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Kitalah yang menentukan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.